sallallahu alaihi wa alihi wa dzurriyyati bismillahil khulafa'ir rasyidin sadatina Abu Bakr Siddiq wa Umar bin Khattab wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dilalata alal khairi ibtiqa'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Sebelum kita lanjutkan, minggu lalu pernah saya sampaikan tentang hukum keguguran atau janin yang sudah mati dalam perut kemudian dikeluarkan, ya disebutnya as-sikhtu. Jadi ta'rif as-sikhtu atau keguguran itu adalah wa alladzi kharaja min batni ummihi qabla tamami ashhurih wa hiya sittatu ashhurin. Jadi yang dimaksud dengan siktun atau keguguran yaitu janin yang keluar dari perut ibunya sebelum sempurna bulannya, yaitu minimal 6 bulan. Kan dalam fikih itu hamil itu minimal 6 bulan. Maksimal 4 tahun. Ya. Rata-rata 9 bulan. Nah, berkenaan dengan ini ada perbedaan pendapat dengan hukumnya, ya. Ada 3 keadaan janin atau bayi yang keguguran. Yang pertama, in zaharat fihi amaratul hayati kastihlalihi sarikhan au taharrukihi au tanaffusihi. Yang pertama, tampak tanda-tanda kehidupan. Jadi ketika lahir, keluar, tanda-tanda kehidupannya ada. Seperti apa? Teriakan yang kemarin kita itu. Kemudian gerakan atau ada nafas, ya. Tanda-tanda kehidupan ada pokoknya. Fa hukmuhu kal kabir, maka hukumnya seperti orang dewasa. Fa yughassalu wa yukaffanu wa yusalla alaihi wa yudfanu. Jadi 4-4-nya dimandiin, dikafanin, disolatin, kemudian dikuburkan. Kalau janin yang keluar tampak tanda-tanda kehidupan, ya. Jadi gerakan, teriakan, nafas dan seterusnya. Yang kedua, in lam tazhar fihi amaratul hayati walakin zaharat fihi mabda'u khalqi adamiyyin ka ra'sin aw yadin aw rijlin. Yang pertama, tanda kehidupan nggak ada sudah. Gerakan nggak ada, teriakan nggak ada, nafas nggak ada. Tapi sudah terbentuk penciptaan manusia, bentuk manusia sudah terbentuk. Ya, seperti apa? Pala, kaki dan tangan. Sudah kelihatan bentuknya. Fa hukmuhu yughassalu wa yukaffanu wala yusalla alaihi wa yudfanu. Ini indah Ibni Hajar.
Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, bayi yang tampak kehidupan waktu keluar udah nggak ada, matilah bangsa keguguran. Tapi bentuknya udah kelihatan, palanya udah ada, tangannya udah ada, kakinya udah ada, ya. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, dimandikan, kemudian dikafani, wala yusalla, tapi tidak disolatkan. Ya, setelah dimandikan, dikafani, tanpa disolatkan, wa yudfanu, kemudian dimakamkan, dikubur. Ini menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Menurut Imam Ar-Ramli, ya, kata beliau, in kharaja qabla sittati asyurin fayughassalu wa yukaffanu wa la yusalla alaihi wa yudfanu. Kalau kegugurannya itu belum 6 bulan usia kehamilan, maka sama kayak Ibnu Hajar Al-Haytami, dia dimandiin, dikafanin tanpa disolatkan, tapi langsung dikuburkan kalau belum usia 6 bulan. Wa in kharaja ba'da sittati ashhurin, namun kalau kegugurannya atau keluarnya itu setelah sempurna 6 bulan, ya, walaupun tidak ada gerakan, tidak ada teriakan, tidak ada nafas, tapi udah lewat 6 bulan, ya, fakal kabir, maka seperti orang dewasa, dimandiin, dikafanin, disolatin, kemudian dikuburkan. Yang ketiga, in lam yadhar fihi mabda'u khalqin adamiyin kakit atilahmin. Kalau tanda-tanda bentuk manusianya udah nggak tampak, belum tampak, ya, pala belum terbentuk, kakit atilahmin, baru seperti sepotong daging, ya, gumpalan lah, masih apa sih bahasa biologi, masih embrio ya, janinnya ya, belum berbentuk, ya. Fa hukmuhu la yajibu fihi syai'un walakin yusannu satruhu bi khirqatin wa dafnuhu. Nggak wajib dimandiin, nggak harus dimandiin, nggak dikafanin, nggak disolatin, tapi sunnah ditutup dengan selembar kain kemudian dikuburkan, ya. Ini kalau keguguran. Ini hukum tentang bayi yang keguguran, ya. Jadi ada kondisi keguguran yang memang seperti dewasa, berarti dia bukan mati dalam perut, ya, matinya setelah keluar. Karena apa? Karena ada teriakan, ada suara, ada gerakan, dan ada nafas, kemudian meninggal, maka seperti orang dewasa, mandiin, kafanin, sholatin, dan dikuburkan. Kemudian ketika keluar sudah mati, nggak ada gerakan, nggak ada teriakan, sudah matilah. Kalau masih kalau sudah terbentuk sebentuk manusia, maka kata Ibnu Hajar Al-Haytami, dia dimandiin, dikafanin tanpa disolatkan, langsung dikuburkan. Tapi kata Imam Ar-Ramli, kalau belum sempurna 6 bulan, maka kayak Ibnu Hajar tadi tuh, cuman dimandiin, kafanin, langsung dimakamkan. Tapi kalau sudah di atas 6 bulan, kan kadang-kadang ada tuh orang ya, 7 bulan di perut meninggal gitu ya, dikeluarkan, ya, maka dia seperti orang dewasa, dimandiin, dikafanin, disolatkan, kemudian baru dikubur. Ini tentang hukum bayi yang keguguran, ya. Juga ada pertanyaan tuh, kalau yang keguguran gimana, dimandiin nggak, dikafanin nggak, disolatin nggak? Itu tadi hukumnya, ya. Ya sama, dikuburin sekal kabir seperti orang dewasa. Yang di bawah 6 bulan, di bawah 6 bulan berapa meter gitu? Ya, di makaminnya biasa aja. Seperti kita nguburin mayat lah. Yang walaupun nggak persis kayak diajarin gitu, nggak gitu ya, pokoknya dikuburin. Dikubur seperti biasa, dikuburin biasa, kayak mayat. Ya, walaupun tidak sesempurna mayat dewasa gitu ya. Karena kan lubang kecil kan? Ya. Itu. Dan kita juga nggak harus turun kan? Nggak harus turun ke bawah. Karena kecil. Iya, paling hanya
setengah meter atau 1 meter lah maksimal. Ya. Bayi yang keguguran kan nggak seperti bayi yang lahir normal 9 bulan. Paling panjangnya cuma berapa senti. Yang bayi normal aja kan bisa 50 senti, setengah meter kan. Apalagi yang keguguran, lebih kecil dari itu. Ya. Nah, kemudian ini dikafani. Yang kedua, setelah dimandikan, dikafani dengan 3 lembar kain. Ya. Kalau laki-laki 3 lembar sebenarnya. Kalau perempuan 5 lembar. Ya. Dan itu tidak termasuk pakaian dan imamah. Ya, 3 lembar itu. Ya kan kalau kita mengkafani jenazah kan biasanya ada pakaian buat nutup aurat, bentuk seperti celana kan, untuk imamah itu tidak termasuk dengan 2 lembar di luar itu. 3 lembar itu. Seperti 3 lembar wajib. ya aturan 3 lembar sunahnya. Ya nggak wajib kalau misalkan nggak ada. Kan aturannya begitu. Kalau perempuan 5 lembar. Seperti Nabi Muhammad ketika meninggal kata Bunda Aisyah itu beliau di kafani seperti itu. Dalam satu keterangan ketika Rasulullah SAW akan dimandikan itu mau dibuka bajunya. Ya. Rasulullah kan meninggal hari Senin dan wafat pada dikuburkan pada hari Selasa. Dan dalam menyolatkan itu sahabat sendiri-sendiri. Ya. Karena saat itu kan masih terjadi peralihan ya. Siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad? Nah, ketika akan dibuka bajunya ada suara. Jangan dibuka bajunya. Mungkin untuk menjaga kehormatan baginda Nabi supaya tidak terbuka auratnya kan gitu. Supaya tidak terbuka auratnya dan kemudian pakaian Nabi nggak dibuka. Dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan dan dimakamkan. Nah, tadinya ada banyak perbedaan pendapat tuh, di mana dimakamkan Nabi, tempat makamnya. Ada yang mengatakan di Baki, ada pendapat di Mekah saja tempat dilahirkan, kemudian di Palestina, ya. Kemudian Abu Bakar ingat sabda Nabi bahwa di mana Nabi wafat, di situlah dia dimakamkan. Gitu. Maka ketika Rasul wafat itu kan di rumah Aisyah, maka di rumah Aisyah lah kemudian baginda Nabi dimakamkan. Sebelumnya, Bunda Aisyah itu dalam sebuah keterangan, beliau bermimpi ada 3 bulan yang masuk ke dalam rumahnya. Ya. Yang ternyata itu adalah mimpi bahwa di dalam rumah Bunda Aisyah itu ada 3 makam. Yang pertama adalah makam Nabi. Ya. Yang kedua makam Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar yang di makam samping Nabi. Yang ketiga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini atas permintaan Umar yang disampaikan kepada anaknya, minta izin kepada Aisyah, diizinkan oleh Aisyah. Nah, setelah Sayyidina Umar dimakamkan, kemudian Siti Aisyah membuat hijab tembok, karena sebelum Sayyidina Umar kan satu makam suaminya Rasulullah, satu makam ayahnya. Ya. Jadi kalaupun aurat terbuka saat itu, hebatnya Bunda Aisyah dalam menjaga aurat itu, ya karena itu adalah ayah dan suaminya. Tapi ketika Sayyidina Umar bin Khattab dimakamkan di situ, ya, kemudian Bunda Aisyah membuat hijab, ya, supaya tidak ketika Bunda Aisyah mungkin buka jilbab atau apa, tidak di hadapan makam Sayyidina Umar, karena bukan mahramnya. Luar biasa. Dan makam Rasulullah itu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu ditembok, dan temboknya itu nggak ada pintu, nggak ada jendela, jadi rapat, bentuknya persegi 5, ya, untuk membedakan dengan Ka'bah. Nah, kemudian kalau sekarang itu masih ada temboknya. Nah, di balik tembok itu baru kiswah, ya. Jadi kalau kita di Raudhah, sebelah Raudhah sebelah kiri itu ada besi, yang dari sela-sela besi itu kita bisa melihat kiswah makam Nabi. Kiswahnya warna hijau, ada tulisan juga yang kotak itu warna merah. Di balik kiswah itu ada tembok yang dibangun oleh Sayyidina Khalifah Umar ibn Abdul Aziz,
Ya. Itu tanpa pintu, tanpa jendela, baru makam Rasul. Jadi makam Rasul itu enggak seperti makam-makam kita pada umumnya ya, di tembok atau apa, enggak. Jadi kalaupun misalkan kita melihat di balik kiswah, nggak bisa melihat makam Rasul karena ada tembok. Dan sampai sekarang konon katanya tembok itu masih ada, tetap dijaga. Untuk menyolatkan dan selanjutnya nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya ya, teknis atau tata cara menyolatkan jenazah. Seperti apa dan seterusnya, dan berdasarkan dalil-dalil seperti apa dan doanya, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.